Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayyaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayuhal ikhwatul kiram, kita insyaallah subhanahu wa ta'ala masuk ke ayat yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Di sini beliau mengatakan tentang masih kitab tauhid, muqaddimah masih awal. Beliau mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Rabb engkau telah memerintahkan kepada engkau alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak menyembah kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perintah yang kedua, wabil walidaini ihsana, agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma, jika salah seorang dari keduanya itu telah sampai pada puncaknya masa tua, au kilahuma, atau kedua-duanya sudah tua, jadi bukan salah satunya, fala takul lahuma uffin, jangan sekali-kali kalian mengatakan apa? Uff, ah. Jadi kita insyaallah akan kita terjemahkan dan kita akan cara. Wala tanharhuma, jangan teriak di hadapan keduanya, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah untuk keduanya dengan ucapan yang apa? Yang baik. Taib. Ayyuhal ikhwatul kiram, faedah ayat ini yang disebut oleh para ulama, pertama, kita harus memberikan ibadah kita sajikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala hanya kepada Allah. Illa iya, janganlah kalian itu alla ta'budu illa iya, janganlah kalian itu menyembah kecuali kepada Allah. Ada orang menyembah Allah tapi juga nyembah yang lain. Ini udah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan tidak ada satupun yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah inti dari masalah tauhid, pondasi utama dalam Islam. Apalah arti Islam ketika dia itu masih menyembah kepada selain Allah, masih percaya kepada syaitan, masih percaya kepada dukun. Makanya orang yang berbuat syirik, walaupun dia sholat, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Orang berpuasa mengerjakan rukun Islam, tapi masih nyembah kuburan, sah nggak puasanya? Nggak sah. Makanya seluruh ibadah itu harus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita sekutukan dengan apapun juga. Inilah yang disebut oleh para ulama, kita mengucapkan ucapan ini sebanyak 17 kali minimalnya dalam sehari. Apa ucapan kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Faktanya banyak orang nyembah bukan cuman kepada Allah saja. Faktanya banyak orang minta pertolongan bukan kepada siapa? Allah. Anak ambil, ada banyak orang minta pertolongan kepada siapa? Syaitan, pesugihan, biar jadi apa? Kaya. Dia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu cuma di lisan saja, tapi mereka nggak fahami maknanya betul dalam hati mereka, dan mereka nggak mengerjakan dalam tindakan mereka sehari-hari. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman, masih banyak orang-orang minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, minta kesembuhan. Zaman dulu, mungkin zaman kita, masih ada orang-orang yang nyembelih ayam. Masih enggak? Masih, untuk memindahkan penyakitnya itu ke ayam. Mano, maksudnya itu kok bisa cak itu gitu loh, bisa terpikir mindahkan penyakit itu ke ayam. Ana yakin kalau ayam yang nggak disembelih sehatnya tuh, kata dia, penyakitnya ini sudah dipindahkan ke ayam, langsung sembelih.
Jangan dulu sembelih. Kalau memang dipindahkan ke ayam memang bisa, biarkan dia hidup. Tambah lahap makannya. Tambah apa? Tambah lahap. Beras tuh makin dimakan dia sama dia. Kalau memang dia sakit harusnya dipindahkan, jangan dulu disembelih. Biarkan dia beberapa hari. Kalau tiba-tiba dia meriang, dicek temperatur rupanya panas ayam ini, iya bisa pindah. Itu maksud anak itu orang nih akalnya bisa dibodoh-bodohin sama siapa? Jin, syaitan. Bahkan sekarang yang lagi viral, na'udzubillah, minta pertolongan cek khadam. Apa khadamnya? Cek khadam gitu, ini lagi rame nih. Khaddam itu artinya pembantu. Khaddam tukang bantu. Jadi cek jin khaddamnya. Sekarang lagi rame itu. Apa khaddam ini jenis apa? Ya Allah. Kalau memang bermanfaat cek khaddam itu, masya Allah, orang ini nggak akan pernah risau. Orang-orang udah cek khaddam, cobalah. Oh ternyata cek khaddamnya gini, jenisnya ini, jenisnya itu. Ambillah, anggap jinnya itu spesialis A, nggak akan bisa ngikut kepada jin itu. Nggak usah jauh-jauh, nalar manusia saja ya. Ada bapaknya pintar, anaknya bodoh. Bukan khaddam lagi nih, bapak sama-sama manusia. Apakah bapaknya bisa menularkan kepintaran kepada anak? Oh nggak bisa. Iman aja nggak bisa diwariskan. Kalau dulu kan ada nasyid apa? Iman tak dapat diwarisi. Itu dulu anak, dulu masih kecil nih dulu. Iman nggak bisa diwarisi. Amal soleh nggak bisa diwarisi. Apa yang bisa diwarisi ke anak? Ya mau nggak mau berusaha. Sama juga cek khaddam. Apa yang bisa diwarisi khaddam kepada ini? Apalagi beda jenis, satu jenis jin, satu lagi jenis apa manusia. Antara bapak ke anak aja belum bisa tentu dia wariskan. Contohnya gini, Nabi Nuh berhasil, anaknya tak berhasil. Bapak fulan berhasil dalam bisnisnya, anaknya enggak. Itu wallahi banyak. Bapaknya semisal TNI, anaknya bukan TNI, mungkin agak gemulai sedikit karena dia desainer dan sebagainya. Itu ada bapaknya jenderal semisal, tapi anaknya ternyata desainer kayak agak kemayu dan sebagainya. Bukan orang yang tegap, bukan orang yang istilahnya memiliki postur memang gentleman gitu ya, laki-laki. Itu ada. Ternyata bapak pun nggak bisa nurunkan apa kepada anak. Lah ini sak pena EDW khaddam katanya bisa apa neruskan kepada manusia. Oke, cek khaddam datang ke peramal A, peramal B. Ini kan berarti minta tolong kepada siapa selain Allah Subhanahu wa taala. Disinilah ketika mereka mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa yang mereka ucapkan nggak sinkron dengan apa yang mereka kerjakan. Makanya kita harus paham betul apa yang kita baca. Anak-anak ya, antum Mbak, dulu antum pernah nggak nyembelih ayam dengan tujuan untuk sembuh dari penyakit? Jangan sebut, cukup aja dulu aja kita histori lama. Taib, anggaplah pernah ya. Hafal nggak orang-orang nyembelih itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hafal. Orang-orang awam yang ngasih nyembelih ayam itu hafal. Ternyata minta tolongnya sama ayam untuk disembelih hilang penyakitnya, minta dipindahin ke penyakitnya ke ayam. Inilah kata para ulama bahwasanya kita ini memang harus mau tak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan sampai kita ini menyembah kepada selain Allah. Tapi kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini hampir rata-rata kita hafal, surat Al-Bayyinah. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin lahuddin." Tidak ada manusia yang diperintahkan kecuali apa? Illa liya'budullah, untuk tunduk kepada siapa? Allah. Itu saja. Apa kata Allah A, apa kata Allah B, B. Udah, jangan banyak lagi tanya-tanya banget, jangan lagi banyak tawar-tawar kayak banyak macam Bani Israel. Itu Bani Israel itu, na'udzubillah, Israel sekarang saat ini ya Bani Israel itu banyak nanya, banyak omong, ketika diperintahkan nggak dikerjakan. Belum tahu kan kasus Bani Israel disiksa sama Fir'aun? Bani Israel itu aslinya Pak, mulanya mereka tuh di Syam, anak keturunan Yakub alaihi salam, banyaknya di Syam, di Filistin.
Masuklah mereka ke Mesir. Ketika masuk ke Mesir, apa yang terjadi? Banyak sekali dari mereka yang disiksa oleh Fir'aun. Akhirnya Bani Israel ini meminta kepada Musa agar mengeluarkan Bani Israel menuju apa? Filistin. Nyampe kepada Filistin, di depan gerbangnya Filistin, apa kata mereka? Inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Waduh, di sana itu banyak orang-orang perkasa, banyak orang-orang kuat. Kalau gini kita nggak akan masuklah sampai mereka keluar. Akhirnya apa? Nabinya mereka mengatakan, kita masuk, kita perangi. Apa kata Bani Israel? Enggak, kita akan kalah. Sampai apa kata kaumnya Musa kepada Musa? Idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Wahai Musa, engkaulah yang pergi sama Rabb engkau untuk memerangi mereka berdua. Engkau berdua sama Rabb engkau, lawan mereka semua. Innaha huna qa'idun. Kami cukup di sini duduk. Cobalah. Kurang ajar apa mereka itu? Udah disuruh Allah, mereka minta sama Allah agar Musa ini membawa Bani Israel kepada Filistin. Udah dibawa, diselamatkan, Fir'aun ditenggelamkan. Apa kata mereka? Inna fiha qauman jabbarin. Di sana banyak orang-orang apa? Perkasa. Apa kata Musa? Nggak apa-apa, masuk perangi, kita menang. Udah dijanjiin pasti menang. Musa kan nggak mungkin berdusta. Apa kata mereka? Inna fiha idhhab anta wa rabbuka faqatila. Engkau aja berangkatlah. Engkau berdua berperang sama Allah lawan mereka semua. Innaha huna qa'id. Kami cukup duduk di sini. Ini macam kayak anak kita saat ini, nak belajar. Nanti kalau belajar insya Allah nanti besar berhasil. Apa kata dia? Bapak yang nggak berhasil. Itu diomongi. Bapak aja bisa apa? Itu sama mereka itu dikatakan hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan sampai kita ini, Pak, ketika Allah mengatakan wama umiru illa liya'budullah, tidaklah mereka ini diperintahkan kecuali untuk nyembah siapa? Allah, mukhlishina lahuddin. Ikhlas, hanya murni untuk siapa? Allah. Banyak orang-orang belajar, na'udzubillah, nuntut ilmu syar'i, belajar hadis, belajar Al-Qur'an Al-Karim, mempelajari, memahami pemahaman para ulama salafus saleh. Ternyata tujuannya agar dikatakan alim. Apa alim? Orang berilmu, ulama. Makanya Nabi SAW mengatakan orang yang pertama kali dibakar oleh Allah di api neraka siapa? Alim, orang berilmu. Tapi salah niat, salah tujuan, salah dia itu arahan untuk apa dia belajar. Oke, ingatkan Pak. Ingat kita ibadah mukhlishina lahuddin. Makanya kata Nabi SAW beliau bersabda, man talabal ilm, barang siapa dia itu menuntut ilmu tujuannya untuk mendapatkan tujuan-tujuan duniawi saja, yang aslinya kita tuh belajar untuk tujuan akhirat, mengangkat kejahilan kita dan kejahilan orang-orang yang di sekitar kita, ternyata kita salah niat. Apa kata Nabi kita SAW? An-naru aula bihi, neraka itu lebih layak untuk mereka. Jadi hati-hati ketika kita itu untuk belajar, jangan sampai niat kita tuh nggak ikhlas untuk Allah dan ibadah-ibadah yang lain sama seperti sholat. Allahu Akbar, normal. Pas ustadznya lewat, ustadz fulan ini, Allahu Akbar, santri lah. Awalnya sholat, pas ustadznya lewat, Allahu Akbar. Itu terjadi, jadi macam khusyuk. Tapi kapan ustadznya lewat, udah. Ambil contoh, halaqah ini lagi ngafal Quran. Pas ngafal Quran, ada ustadznya masuk, dibilang, Ustadz fulan, langsung melek mata ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ditengok ya ustadznya, kok nggak pergi-pergi ustadznya nih ya, ngafal lagi, pas pergi, alhamdulillah. Berarti ini nggak ikhlas untuk siapa? Allah. Untuk siapa dia ngafal Quran? Untuk ustadz. Harusnya ustadznya ada dan tak ada, dia ini semangat menghafalkan apa? Al-Quran. Wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakat, dan membayar zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang lurus. Jadi ala kulli di sini kita diperintahkan hanya nyembah kepada Allah. Nyembah kepada Allah itu pun memang ikhlas untuk siapa? Allah, enggak ada riya. Disebutkan
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salat saya, wa nusuki, sesembelihan saya, wa mahyaya, kehidupan saya, wa mamati, kematian saya, untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Karena banyak orang yang sholat bukan untuk Allah. Banyak, yakinlah, banyak disuruh sholat sama bapaknya, berangkat dia sampai ditendang. Kalau tak ada bapaknya, tak sholat mungkin. Sampai ada wali santri yang cerita, masya Allah, na'udzubillah, Ustadz, anak-anak ini Ustadz, ketika liburan tuh disuruh sholat tuh tidak mau, sampai anak tendang Ustadz anak-anak. Na'udzubillah, berangkat baru sholat. Berarti ini sholatnya untuk siapa? Untuk bapaknya, karena bapaknya dia sholat. Ya harusnya kita ini tanpa diperintahkan pun udah berangkat ke masjid menuju siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini gara-gara bapaknya. Makanya banyak orang-orang sholat bukan karena Allah SWT. Wa nusuki, dan sesembelihan saya. Kita mengatakan wa nusuki, dan sesembelihan saya ini lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang nyembelih bukan untuk siapa? Allah. Nyembelih ayam hitam. Ayam apa istilahnya? Ayam hitam, mata hitam, bulu hitam itu. Cemani, ya, cemani, betul. Itu tuh bahkan harganya mahal. Rupanya bukan cuman ayam loh Pak, kambing juga sama. Ada orang nyari kambing hitam, semua bulunya hitam. Ada itu. Keyakinan mereka untuk apa itu? Obat ya. Al-Qur'an ada keyakinan tertentu. Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah perintahkan bebas warnanya. Jangan macam kayak Bani Israel. Warna apa sapi yang disembelih? Bentuknya kayak mana? Jenisnya ini jenis apa? Banyak sekali Bani Israel banyak tanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nusuki, dan sesembelihan saya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya sudah. Memang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada riya, jangan ada sumah, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Nih dari aku untuk engkau ya Allah. Jangan pula aduh, ana nyembelih nih, kalau nggak nyembelih gak enakan sama tetangga. Mana sembelihan Pak Fulan katanya. Kalau memang kita mampu sembelih, kalau memang tak mampu sudah. Kita serahkan kepada Allah SWT. Kita mengatakan ya Allah, inilah kemampuan saya. Ada orang maksa karena gak enakan. Kalau gak enakan berarti bukan karena siapa? Allah. Ya sudah, memang gak apa-apa, gak usah dipaksakan. Tapi kalau memang bisa, ya sudah, memang paksakan diri kita, kita mampu kok, ya sudah. Itu pun memang murni untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib. Wa mahyaya, kehidupan saya, wa mamati, dan mati saya lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini Pak, maksudnya gini. Antum hidup itu bukan untuk diri antum. Untuk siapa? Allah. Peraturan siapa yang dipakai berarti? Allah. Wa mamati, kematian saya juga milik Allah. Makanya kita pun mati, diurus jenazah kita sesuai perintah siapa? Allah. Memang kita hidup untuk Allah, mati untuk Allah. Itu nggak selesai sampai kehidupan saja, bahkan sampai kematian pun itu kematian kita milik Allah. Apa yang Allah syariatkan itu yang kita kerjakan. Makanya bahkan dikhususkan namanya kitabul janaiz, kitab apa? Jenazah. Dibahas khusus oleh para ulama. Bayangkan sampai kematian seseorang itu nggak bisa suka-suka, milik siapa? Allah. Karena ada beberapa orang mungkin yang ketika mati masih dibakar atau dicelupkan ke air, dibuang ke air. Itu terjadi. Itu nggak boleh. Atau cuman cukup dipetikan saja, diletakkan di mana gitu. Atau dikasih formalin apa untuk beku gitu kan. Itu nggak bisa. Memang harus dikubur. Jadi memang kita hidupnya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alla ta'budu illa iyyah," agar kalian itu tidak menyembah kecuali kepada siapa? Allah. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Innallaha la yaqbalu minal amali illa idza kana khalisan liwajhihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima satupun amalan. Satupun amalan Allah enggak terima
kecuali makana khalisa, yang ikhlas untuk siapa? Untuk Allah SWT, untuk wajah Allah. Kapan nggak ikhlas nggak diterima. Taib, terus gimana kondisi kalau kita Allahu Akbar lagi ikhlas-ikhlasnya ini pas tahiyat, aduh ustadznya lewat, langsung khusyuk. Gimana kondisinya hal seperti itu? Kata para ulama, kalau seandainya sedikit dan dia langsung merubah niat dia yang awal riak, langsung dia perbaikin lagi untuk ikhlas, diterima. Tapi pahalanya berkurang. Seperti itu. Tapi kalau seandainya Allahu Akbar awalnya niat untuk Allah, tiba-tiba datang ustadznya, dia datang riak terus sampai salam selesai riak terus, wallah alam, para ulama mengatakan tidak sah, karena yang dianggap itu yang di akhir. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan tergantung yang akhirnya. Itu kata para ulama. Jadi ala kullin di sini haruslah kita ikhlas untuk Allah, karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Kalau memang niatnya udah nggak lagi untuk Allah, berat. Antum berumah tangga, niatnya bukan karena Allah, yakinlah rusak rumah tangga itu. Awalnya aja yang manis romantis, masya Allah, tunggulah berapa saat, kapan nggak dibangun di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ribut terus. Maka ada istilahnya baiti nari, rumahku nerakaku, na'udzubillah. Karena bertengkar terus, karena nggak diniatkan untuk siapa? Allah. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Apa niat kita untuk apa? Kalau seandainya untuk mata manusia, sudah itu kita dapatkan. Contoh, kita belajar untuk dikenal, na'udzubillah, dikenal. Tapi sama Allah apa berharga enggak? Antum tahu Fir'aun? Ketenaran Fir'aun tuh sampai zaman kita sekarang loh. Mungkin sampai akhir zaman pun Fir'aun tetap disebut. Padahal masa kerajaan Fir'aun sudah hilang, sudah habis. Bahkan kerajaan yang ada itu ya cuman peninggalan-peninggalan saja. Seperti apa? Piramid itu ya? Piramida itu, nah itu, yang lainnya sudah nggak terlihat. Dikenal, tapi bukan dikenal dengan kebaikannya, dikenal dengan apa? Keburukannya. Apa yang dia niatkan, itu yang dia dapatkan. Makanya ada, kita lihat juga harta karun, korun sampai sekarang disebut-sebut. Sampai orang-orang awam pun di Indonesia, yang anak-anak kecil yang nggak tahu siapa asli korun. Tapi harta karun tahu. Harta karun tuh harta yang tertimbun di bawah tanah. Oh, harta karun nih, padahal dia nggak tahu sejarahnya korun. Bayangkan antum, dikenal dia, tapi apakah dia mendapatkan kebaikan si korun? Enggak. Jadi untuk apa kita belajar untuk dikenal? Banyak kok ulama-ulama sesat yang dikenal, banyak. Anak ambil contoh Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafikin, ketuanya orang-orang munafik di kota Madinah, terkenal. Dia mendekatkan diri dia di hadapan Nabi SAW agar nggak ketahuan kemunafikan dia, itu saja. Dia berangkat ke masjid agar untuk nutupin kemunafikan dia, itu saja. Makanya yang perlu kita perhatikan di sini, jangan sampai kita ini berbuat syirik kepada Allah, baik syirik yang syirik besar atau syirik kecil. Kalau memang dia sholatnya memang dia tujukan untuk selain Allah, berarti ini syirik besar. Tapi kalau dia niatkan untuk Allah, tiba-tiba ada riya, ini namanya syirik apa? Kecil. Dan syirik kecil ini tetap dosa besar. Syirik kecil ini jangan dikira, oh syirik kecil, dosanya dosa kecil. Enggak, dosa besar. Tapi bedanya apa syirik besar sama syirik kecil? Kata para ulama, syirik besar ini yukhrij anil millah, mengeluarkan seseorang dari Islam. Yang kedua, enggak, tapi dosa besar, macam orang berzina. Dosa besar, dosa kecil? Dosa besar. Apakah kafir dia? Enggak. Itu kata para ulama. Jadi di sini jangan sampai kita itu berbuat syirik, karena syirik ini dosanya dosa besar. Riya ini dosa-dosa besar, walaupun ya maksudnya syirik apa? Kecil. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala nggak butuh sama amal kita. Kita sholat
Apalagi macam santri Pak ya. Santri itu 6 tahun belajar. Capek nggak kira-kira? Capek lah. Antum bapaknya santri semisal, wali santri. Nunggu anak 6 tahun tuh capek nggak? Oh ya lah nak kapan lah lulus? Apalagi tak naik kelas semisal. Udah lah 6 tahun tak naik kelas pula. Lama nggak? Lama. Ternyata 6 tahun ini dia belajar di pondok pesantren bukan lillah. Apa yang diambil? Na'udzubillah. Nggak tahu lagi. Niat dia untuk ke pondok pesantren dulu apa itu? Ternyata dia nggak tahu. Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Habis amal dia. Makanya yang perlu kita ketahui, setiap amal-amal yang dikerjakan untuk selain Allah, riyaan, dalam kondisi riya, hati-hati. Allah nggak butuh. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Man 'amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu." Barang siapa yang berbuat amal saleh kebaikan, ternyata tujuannya dia ikutkan untuk saya dan juga untuk selain saya, kata Allah. Jadi dia ini tujuannya untuk dua. Pertama untuk Allah, kemudian untuk makhluk. Apa kata Allah SWT? Taraktuhu, aku tinggalkan dia, wa syirkahu, dan sekutunya, ustadznya. Maksudnya Allah tuh tidak butuh sama ustadz. Allah tuh tidak butuh sama fulan yang nyembah Allah. Aku tinggalkan. Makanya jangan sampai kita ini berbuat apa? Syirik. Jadi hadis ayat yang pertama Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Faedah yang pertama dapat kita ambil, kita ini diperintahkan untuk nyembah khusus kepada siapa? Allah saja. Kemudian faedah yang kedua, kata para ulama, kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh umat manusia untuk nyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung memerintahkan setelahnya langsung untuk kita berbuat baik kepada siapa? Kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwasanya kedudukan orang tua apa? Tinggi, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan yang paling utama setelah tauhid disebut oleh para ulama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Makanya lucu kalau ada orang bertauhid tapi sama bapak ibunya tak beradab, berarti dia belum belajar akidah yang benar. Belajar tauhid sampai rumah dibentak-bentak bapak ya. Ini berarti belajar tauhidnya nggak betul. Masih satu pertemuan, dua pertemuan, tiga pertemuannya nggak masuk alfa. Kalau dia masuk pertemuan ketiga, dia akan mendapati ternyata Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan kalian agar tidak nyembah kecuali kepada siapa? Allah. Setelahnya wabil walidaini ihsana, dan engkau berbuat baik kepada kedua orang tua engkau. Makanya Nabi kita Muhammad SAW, walaupun beliau ini diperintahkan oleh Allah SWT untuk bertauhid dan memerintahkan manusia untuk bertauhid, apa yang terjadi? Nabi kita Muhammad SAW tetap menghormati pamannya yang berbeda keyakinan saat itu. Siapa? Yang pertama ada Hamzah, belum nerima. Hamzah. Abu Talib belum nerima, tapi adab Nabi SAW kepada paman mereka ada. Bagus akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ternyata ini tidak kita ikuti selaku umatnya kadang-kadang. Maksudnya gini, adab itu nggak bisa kita berikan kepada kedua orang tua kita ketika menjelaskan masalah konsep tauhid. Akhirnya belum apa-apa orang tua kita ngomong, "Alah nak, jangan jadi Wahabi," katanya. Padahal belum apa-apa, tapi sudah kita ini udah kasar duluan sama orang tua kita. Akhirnya dicap apa? Wahabi. Makanya mau nggak mau memang kita ini diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan dalam ayat yang lain, Masya Allah, Allah berfirman, wa wasainal insan, kami telah wasiatkan manusia biwalidayhi husna, agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Wasiat ini langsung turun dari siapa? Allah. Insya Allah. Ini udahlah turun dari Allah. Bapaknya pula, nak kapan lah kamu jadi anak soleh?
Kapan-kapan Nabi katanya. Kapan-kapan pula masih bisa jawab. Itu na'udzubillah bukan lagi perintah orang tua kita agar kita berbakti kepada mereka, tapi perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayuhal ikhwatul kiram. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam tentang orang tua? Apa perintah Allah? Allah mengatakan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Katakanlah, syuf, yang nyuruh kita mengatakan ini siapa? Allah. Rabbirhamhuma, ya Allah rahmatilah kedua orang tua saya. Kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka berdua didik saya ketika saya kecil. Pertanyaannya sekarang, antum tanya orang-orang awam di luar sana, anak-anak SMA, anak-anak SMP, tanyakan mereka. Dik, udah baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira belum? Antum cek Pak lo ya. Fulan udah ngomong belum doa tadi? Udah mengucapkan belum doa tadi? Bisa antum cari Pak faktanya ketika antum salah nanya. Banyak yang belum ngucapkan. Sekali aja malasnya, na'udzubillah. Apalagi mau 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 5 kali. Sulit Pak orang-orang awam ini. Berarti mereka ini nggak perhatian sama kedua orang tua, apalagi sampai ke batas orang tuanya sudah meninggal. Bukannya dia berdoa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dia mengatakan alhamdulillah sudah selesai wafat bapak saya. Itu terjadi, ada salah satu santri dulu santri cerita, dia sendiri yang cerita. Aku dulu kapan kesal sama bapakku, aku nggak bisa ngelawan, kata dia. Aku nggak bisa ngelawan, bapakku orangnya kejam, nyiksanya tuh kapan ngukum tuh keras, kata dia. Sampai akhir aku disuruh, aku udah kesal, aku ngomong pas dia pergi, Pak, kapan aku mati? Itu dia ngomong, Pak, ana tahu anak itu siapa. Bayangkan aja, sampai sekarang dia itu udah terlalu jauh dari agama, dia datang ke dukun. Anak itu bapaknya sunnah. Bayangin itu, bagaimana dia itu nggak berbakti kepada kedua orang tua. Inilah nggak tahu kenapa, padahal ucapan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, siapa yang merintahkan? Allah langsung menyuruh, wa qur rabbirhamhuma, kalian ucapkanlah, ya Allah sayangilah kedua orang tua saya kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidik saya ketika kecil. Tapi ternyata banyak kaum muslimin yang nggak doa itu. Lah untuk Nabi yang nggak didoain kok. Salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam males, apalagi untuk kedua orang tua. Ana yakin mereka tuh jauh lebih malas. Makanya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai mati pun kalau seandainya kita itu masih tidak bisa mencari ridhonya orang tua kita, Allah nggak kasih ridho kita. Ada satu hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ridho ar-rabbi fi ridhal walid, ridho Allah fi ridhal walid. Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya manusia. Maksudnya gimana? Gini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai seorang hamba ketika hamba tadi dicintai oleh siapa? Orang tuanya. Selama dia ini taat kepada Allah dan taat kepada kedua orang tuanya dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan cinta dia. Kenapa? Nabi mengatakan ridullah fi ridul walid, ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Dan sebaliknya wasakhatullah fi sakhatil walid, dan murkanya Allah itu ada pada murkanya orang tua. Kapan orang tua marah dikarenakan kita membangkang kepada perintahnya orang tua, selama itu bukan maksiat kepada Allah SWT, pastikan Allah juga apa? Marah. Antum kalau seandainya gimana ya bayangan Allah tuh marah untuk kita? Semakin orang tua kita marah, semakin menggebu-gebunya orang tua kita marah, semakin itu pula Allah apa?
marah, semakin besar marahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, jangan sampai sekali-kali kita membuat kekecewaan kepada kedua orang tua kita. Kapan orang tua kita udah kecewa, pasti Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita. Makanya disebutkan dalam hadis yang lain. Masya Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amali afdal, amalan apa yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nabi mengatakan as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktu. Baik. Nabi mengatakan, coba antum perhatikan Pak sini. As-salatu ala waktiha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Amalan yang paling dicintai oleh Allah, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Kenapa Nabi mengatakan as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya, bukan salat di awal waktu? Ketika Nabi ditanya ayyul amali afdal, amalan apa yang paling afdal, paling mulia, Nabi mengatakan as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Kenapa salat pada waktunya, bukan as-salatu awwala waktiha, salat di awal waktu? Karena ada beberapa salat yang justru lebih afdal dikerjakan bukan di awal waktu. Salat apa? Isya, namanya dikerjakan di waktu atamah. Yang kedua waktu zuhur, ketika waktu zuhur itu betul-betul apa? Panas. Idza shaddal harru fa abridu bis shalah. Kalau udah panas terik, maka apa? Tunggulah, jangan dulu salat. Sampai kapan? Sampai agak mereda dingin. Kenapa? Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Karena teriknya panas di siang hari itu adalah uap dari api neraka jahanam. Maksudnya, jangan pula kita ini menjadi orang yang disiksa oleh neraka jahanam di dunia sebelum di akhirat. Makanya jangan dipaksakan diri kita untuk keluar di saat itu, karena capek, panas dan sebagainya. Kemudian apa? Summa'ai, ya Rasulullah, apa setelahnya? Beliau mengatakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. As-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Ini untuk siapa? Allah. Yang kedua birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini persis sama ayat yang tadi kita sebutkan. Allah ta'budu illa iyah, jangan nyembah kecuali kepada siapa? Allah, salat untuk Allah. Kemudian yang kedua apa? Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi hak orang tua itu ada setelah haknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Barulah jihad di jalan Allah SWT. Bahkan kapan seseorang berjihad nggak diridhoi sama orang tuanya, boleh nggak berangkat? Nggak boleh. Contoh tiba-tiba yang zaman dulu lagi terkenal ISIS, orang Indonesia, beberapa orang pemuda-pemuda ini berangkat ke Syam sana untuk ikut ISIS. Bapaknya ibunya nangis. Ini konsep jihad mana yang dipakai sama ISIS? Na'udzubillah. Orang itu berangkat ketika dapat izin orang tuanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tiba-tiba berangkat dia. Antum cobalah cek Pak, zaman-zaman dulu ketika ISIS itu rame. Mereka ini diam-diam berangkat dari negara kita, nggak ada izin dari pemerintah kita, dan juga kemudian nggak ada izin dari orang tua kita. Bahkan sedih orang tua ini ditinggalkan sama mereka. Padahal ada hadis Nabi kita Muhammad SAW yang menerangkan konsep jihad yang paling jelas sekali. Ketika itu dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ini berangkat berjihad dalam kondisi orang tua apa? Sedang menangis, sedih. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Beliau mengatakan, irji' ilaihima, pulang engkau kepada kedua orang tua engkau. Fa'adhikhuma, buat mereka itu bahagia, tersenyum, tertawa, kama abkaitahuma, sebagaimana engkau telah berbuat mereka berdua menangis. Maksudnya, sampai jihad pun itu datang setelah berbakti kepada kedua orang tua. Itulah yang harus kita perhatikan. Makanya Masya Allah Tabarakallah Rahman, menuntut ilmu jauh-jauh, orang tua nggak mengizinkan, jangan. Cari yang dekat-dekat saja. Nah, abah ini butuh sama kamu. Nah, kalau nuntut ilmu jangan jauh-jauh ya. Ya sudah. Berarti insya Allah SWT nanti bah saya belajar di sini dekat-dekat sini saja. Ya sudah. Jangan pula dipaksakan, oh anak harus ke Yaman, anak harus ke Saudi. Orang tuanya nggak setuju.
anak harus ke Jawa, padahal bapaknya cuma membolehkan dia di Prabumulis sini, sudah di Prabumulis saja. Makanya Masya Allah ada salah seorang ustadz kita, Ustadz Abdullah Zain hafizahullah. Beliau ini kan orang cerdas Masya Allah, pintar beliau ini. Bahkan beliau ini itu mahasiswa doktoral di Jamiah Islamiyah Universitas Islam Madinah. Ternyata ibunya butuh sama beliau, nggak bisa ditinggal ibunya ini. Jadi beliau stop, nggak mau lanjut, nggak bisa, karena memang permintaan ibunya, nggak bisa dilanjut, ya sudah balik ke kampung. Akhirnya Syekh ini melobi, Syekh Abdul Razak, ada situ juga Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, itu para masyayikh yang kenal dengan Ustaz Abdullah Zain. Akhirnya Jamiah Islamiyah ini mengirimkan surat khusus, Jamiah Islamiyah Masya Allah, Universitas Islam Madinah ngirim surat khusus untuk ibunya siapa? Ustaz Abdullah Zain, kirim surat untuk mohon izinnya anaknya belajar di kota Madinah. Apa kata ibunya? Nggak boleh. Mau bilang apa lagi? Tapi antum Masya Allah tahu, termasuk keberkahan yang beliau kerjakan, ilmu beliau sekarang bermanfaat untuk umat. Bahkan beliau sekarang alhamdulillah hampir menyelesaikan doktoral beliau, tapi bukan di Jamiah Islamiyah, di tempat yang lain. Insya Allah bentar lagi jadi doktor. Tapi ala kulli hal yang dapat kita pelajari adalah bagaimana mereka ini berbakti kepada kedua orang tuanya. Nggak mau lanjut belajar karena terlalu jauh tempat belajarnya. Taat. Yang lucu, disuruh sama bapaknya, nak belajar ke pondok ya, Aibi jangan. Bapaknya udah nyuruh belajar nuntut ilmu hukumnya wajib. Bapaknya nyuruh nak masuk pondok pesantren, malah ngomong nggak mau. Cobalah, durhaka sama Allah, durhaka sama siapa? Orang tua. Lengkaplah sudah. Ya Masya Allah, itulah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, innallaha yusikum bi ummahatikum thalatha. Sesungguhnya Allah SWT mewasiatkan kalian jaga ibu kalian. Berapa kali Nabi mengatakan? Thalatha, 3 kali. Allah merintahkan kalian jaga ibu. Jaga ibu, jaga ibu. Jangan tinggalkan ibu. Berapa kali Nabi sebutkan? 3 kali. Innallaha yusikum bil aba. Baru Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menjaga bapak-bapak kalian. Innallaha yusikum bil aqrab fal aqrab. Kemudian kerabat kalian dan kerabat setelahnya, yang paling dekat sama kalian, paman, kakek, abang dan sebagainya. Yang naasnya, na'udzubillah, na'udzubillah, ketika kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibu 3 kali, bapak, kemudian apa? Kerabat. 3 ini bisa kita musuhi gara-gara apa? Fitnah warisan. Fitnah apa? Waris. Ibu dipenjarakan oleh siapa? Anaknya. Anak dimusuhin sama abangnya. Sebabnya apa? Harta. Padahal kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada pertama orang ibu kita, kedua siapa? Bapak kita, ketiga siapa? Kerabat kita. 3 ini bisa kita musuhi. Makanya na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ini menunjukkan bahwa kualitas umat Islam sudah semakin jauh dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak lagi saling sapa, enggak kenal lagi sama abangnya, udah tutup pagar, sudah ditemboi, enggak mau kenal lagi sama abangnya. Na'udzubillah. Siapa yang salah kira-kira? Yang salah antum yang enggak belajar waris. Ana yakin kalau antum Masya Allah Rahman, antum belajar ini agama Allah, terutama khususnya masalah waris, ana yakinnya antum cek aja survei aja orang yang saling bertengkar dalam urusan waris, apakah orang awam ataukah orang yang ngerti agamanya ustadz nih. Kalau ustadz ana jamin nggak ada yang bertengkar, tahu dia macam mana. Semisal kalau seandainya la qadarallahu lana, semoga Allah belum takdirkan untuk ana pribadi dan keluarga ana, abi ana meninggal semisal, ya sudah, kami akan hitung dan kami nggak akan bertengkar gara-gara itu, karena sama-sama tahu hukum agama Islam dalam urusan warisan. Coba orang awam gimana? Yang satu mau pakai hukum adat, yang satu mau pakai hukum Islam,
yang satu mau pakai hawa nafsu, mau diambilnya semua. Bahkan ada orang anak angkat berusaha untuk dapat apa? Warisan. Bayangin itu. Terus siapa yang salah? Ya kita yang nggak belajar agama untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ala kulli di sini kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua kita, bapak kita, dan kemudian kerabat-kerabat kita. Udah azan belum ya? Nah, toh, lanjutkan dulu Pak. Kita lanjutkan pada azan. Fadhal. Fakih adzan. Taib. Kemudian dari ayat ini yang dapat kita ambil faedah berikutnya yang ketiga adalah menghormati orang tua di usia apa? Senja, di usia tua. Senja itu ya orang sebut sore itu kan ya senja. Maksudnya hari itu bakal habis. Ya waktu senja, ya waktu mau habis gitu. Siangnya udah mau habis. Jadi kita diperintahkan untuk menghormati kondisi orang tua kita di masa tua. Kenapa? Allah berfirman yang kita sampaikan tadi, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma
au kilahuma fala taqul lahuma uff. Kalau salah seorang dari kedua orang tua engkau udah tua atau keduanya sudah tua, jangan ucapkan apa? Uff. Apa kata para ulama? Ketika orang tua kita sudah masanya udah usia lanjut gitu ya, lansia, dan dalam kondisi kita yang menjaga kedua orang tua kita, harus kita perlakukan kedua orang tua kita dengan hormat dan kasih sayang sebagaimana kita menyayangi anak-anak kita. Karena kadang-kadang kita udah punya anak, kita jauh lebih sayang anak dibandingkan orang tua. Kenapa orang tua kita nggak kita sayangi? Na'udzubillah, banyak orang-orang yang berharap orang tuanya cepat mati. Adapun anaknya berharap gimana mereka ini bisa bertahan hidup. Banyak anak sakit, sibuk sana, sibuk sini, sibuk sana. Gimana kondisi ini bertahan hidup? Coba bapaknya, udah tua. Pak kapan mau mati? Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Itu yang tadi anak sampaikan terjadi, Pak. Santri itu. Santri ketika kami dulu di Jawa. Itu terjadi, na'udzubillah. Nakal memang anaknya. Nakal, enggak bener. Makanya di masa tua jangan sampai kita ini hilang kesabaran, hilang rasa lembut kita dalam menjaga orang tua kita yang ada di fase-fase masa tua. Itu jangan sekali-kali. Memang harus sabar. Kenapa? Masya Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, waqfid lahuma janahal dhulli minar rahmah. Rendahkanlah diri engkau, maksudnya tundukkan hati kita dengan penuh kasih sayang untuk kedua orang tua kita. Maksudnya ya macam kita gimana kondisi kita kepada anak, itulah yang kita berikan kepada orang tua. Persis sama. Karena gini, orang itu semakin tua semakin apa? Sensitif. Macam anak itu sensitif. Kalau nggak apa nangis, kalau nggak apa nangis. Orang tua tuh gitu. Sikit-sikit tersinggung, sikit-sikit tersinggung, sikit-sikit ya makan hati. Kalau kita nggak bisa menjiwai diri kita selaku muslim terhadap bapaknya dan ibunya, itu susah. Makanya sampai kita sama dengan orang tua kita, sama-sama di dunia, apa kata Allah, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Engkau harus menjadi sahib untuk kedua orang tua engkau fid dunya, selama engkau berdua masih hidup di dunia. Kalau sudah meninggal, sudah tinggal kita berbakti setelah kita ini mendapat orang tua kita meninggal dan mengucapkan rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang perlu kita ketahui. Makanya Masya Allah, ada satu hadis. Ini hadisnya hadis yang agung. Nabi SAW sampai ngancam nih. Nabi kita Muhammad SAW sampai ngancam orang-orang yang dia itu nggak memperhatikan orang tuanya. Beliau mengatakan al-walid awsatu abwabil jannah. Yang namanya orang tua kita itu adalah pintu surga yang paling tengah. Yang paling tengah. Antum kalau nyari masjid, yang antum cari pintu yang paling tengah. Rumah yang kita cari yang pintu yang paling nampak, yang paling tengah, itu yang kita cari, bukan yang belakang, bukan yang samping, tapi yang memang paling tengah, paling depan. Apa kata beliau? Al-walid, orang tua kita itu awsat abwabil jannah, pintu yang paling tengah. Apa kata beliau? Fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab. Kalau engkau mau ya sudah, rusakkan saja pintu engkau, enggak apa-apa. Diancam. Engkau mau terus kayak gini durhaka sama orang tua engkau, ya sudah, fa'adi dzalikal bab, pecahkanlah pintu itu. Wa in syi'ta fahfathu. Tapi kalau engkau mau, jaga sebaik mungkin engkau akan masuk dari pintu itu. Makanya Masya Allah Rahman, jangan sampai kita ini nggak memperhatikan kedua orang tua kita. Kalau udah hancur pintu itu, mau gimana lagi Pak, nggak bisa masuk kita, sudah dikunci sama Allah SWT, nggak lagi bisa dibuka. Nabi mengatakan khaba wa khasir, merugilah seseorang, bangkrutlah seseorang. Ketika kapan? Man adraka walidayhi, ketika dia mendapatkan kondisi kedua orang tua dia indal kibar, udah masuk usia senja, udah masuk usia tua, masa tua. Falam yudkhilahul jannah, ternyata orang tua dia nggak bisa menjadikan sebab untuk dia masuk ke dalam apa? Surga. Ya bapaknya dimasukkan panti jompo, apa nggak durhaka sekarang? Anda nggak tahu di sini ada nggak panti jompo di kota kita ini? Alhamdulillah nggak ada. Tapi kalau ada sampai yang memasukkan bapaknya ke dalam panti jompo, nggak tahu lagi Anda.
Itu durhaka yang paling besar. Masukkan bapaknya ke panti jompo, tidak tahu. Dulu bapak kita memperhatikan kita, kondisi kita sebaik mungkin, ngasih kita makan. Ini udah masukkan panti jompo, nggak memperhatikan kita. Na'udzubillah. Dulu kita diberikan kasur yang nikmat, makanan yang nikmat, minum yang nikmat, nggak pernah dimasukkan panti jompo. Tiba-tiba dimasukkan ke dalam panti jompo. Itu adalah orang-orang yang nggak akan bisa memasukkan dia ke dalam surga. Na'udzubillah. Antum tahu Pak, ada satu hadis tentang masalah orang tua. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, semua dosa itu bisa Allah tunda azabnya kapan? Di akhirat. Kecuali dosa apa? Durhaka. Kalau dosa durhaka Allah nggak mau tunda, Allah akan segerakan didapatkan azabnya di dunia. Mau nggak mau? Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, kullu dzunubin, setiap dosa, semua dosa bentuknya yuakhar, ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah. Terserah Allah sampai kapan? Sampai hari kiamat bisa ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tergantung Allah Subhanahu wa taala, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Illa uququl walidain, kecuali satu dosa, durhaka sama kedua orang tua, kecuali itu. Fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibihi, karena Allah akan segerakan itu azabnya li sahibihi, untuk pelakunya fil hayati qablal mamat, di masa dia hidup sebelum dia wafat. Makanya ada satu kasus, na'udzubillah, ini kisah fakta terjadi. Jadi zaman dulu itu ada seseorang membawa bapaknya ke padang pasir yang jauh, dibawa sama bapak, dikarungin, bapaknya dikarungin, digotong sama anaknya. Sampailah kepada sebuah titik. Apa kata bapaknya? Nak, cukup. Karena dulu aku membuang kakek engkau di sini. Nak, cukup. Karena dulu aku membuang kakek engkau di sini, dengan cara yang sama, dikarungin juga. Masya Allah. Ini fakta ya, al jaza'u min jinsil amal. Perbuatan akan dibalas sesuai dengan apa? Jenisnya. Hal yang sama. Kapan kita ini durhaka sama orang tua kita, azabnya enggak Allah tunda, Allah segerakan di dunia. Maka enggak akan bisa berhasil seseorang yang jauh dari orang tuanya, enggak memperhatikan orang tuanya. Dan banyak orang berhasil disebabkan karena kedua orang tuanya. Banyak yang berhasil. Itulah yang kita perlu perhatikan. Jangan sampai kita ini di masa tua orang tua kita nggak bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian faedah yang keempat yang dapat kita ambil di sini, larangan kita mengucapkan ucapan kasar kepada orang tua. Kenapa? Karena ucapan itu kasar nggak kira-kira? Kasar tapi nggak keras. Yang kasar nggak keras pun dilarang, apalagi yang memang bawaannya sudah keras. Disuruh berangkat ke pasar, apa kata dia? Apa kata Allah? Fala taqul lahuma uffin, jangan ucapkan ucapan kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Masya Allah, ucapan ini walaupun kita kerjakan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita, nak berangkat beli sayur ke sana ya, berangkat, tapi kita orang tua kita tidak akan kedua kali memerintahkan kita untuk hal yang sama. Kenapa? Karena orang tua itu sensitif, karena mereka akan mengatakan ya sudahlah, biar saya saja, nanti anak saya takutnya keberatan dengan kondisi perintah saya. Itu terjadi. Walaupun kita kerjakan, tapi orang tua akhirnya nggak mau karena takut memberatkan anak-anaknya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqul lahuma uffin, jangan sampai kita itu mengucapkan kepada orang tua kita, apalagi teriak, dibentak pula. Wala tanharhuma, jangan kalian bentak kedua orang tua engkau. Sekarang bukan cuman tapi sampai dibentak. Abi ini sikit-sikit nyuruh. Atau abah nih, atau bapak ini sikit-sikit nyuruh. Bukan lagi cuman plus membentak kedua orang tua. Itu terjadi, na'udzubillah,
Bahkan termasuk dosa besar yang paling besar setelah berbuat syirik, kata Nabi SAW, inna akbaral kabair innallah, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar. Jadi gini, dosa besar itu udah besar-besar dosanya, ada zina, mencuri, ini itu dan sebagainya. Apa kata Nabi? Inna min akbaril kabair, di antara dosa besar yang paling besar dosanya, pertama al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Makanya jangan sampai kita mengucapkan hal-hal yang seperti itu. Tapi kemudian yang kelima, faedah yang kelima, perintah kita untuk berbicara lembut kepada kedua orang tua. Bicara lembut. Allah berfirman tadi, wa qul lahuma qaulan karima, ucapkanlah untuk kedua orang tua kita ucapan yang baik. Yang baik. Labbaik wa sa'dik. Nak, berangkat ya. Labbaik. Siap. Itu labbaik itu siap artinya. Oke, labbaik Allahumma labbaik. Ketika Allah perintahkan haji, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku terima undangan engkau, panggilan engkau. Sama orang tua kita, labbaik wa sa'dik. Nabi nyuruhkan sahabat, ya sahabat fulan ini. Apa kata para sahabat? Labbaik ya Rasulullah. Siap ya Rasulullah. Gampangnya itu kalau zaman kita gasken. Siap maksudnya. Labbaik ya Rasulullah. Nah, itu kondisi kita itu memang mengucapkan kepada orang tua dengan ucapan yang baik, yang memang kita itu sopan, ramah, dan juga menghargai. Yang lucu nih, kapan kita ini na'udzubillah sama bapak sendiri pun nggak menghormati, manggil aku kamu. Di sini sopan nggak? Kalau aku enggak kan? Enggak lah kayaknya. Kalau ana setahu ana di Medan tuh nggak sopan. Ngomong kamu kepada bapak tuh nggak sopan. Tapi ana nggak tahu kalau sini. Tapi apalagi kau, wah habis. Kalau udah ngomong kau, dibawa, dilibas pakai sapu lidi. Ana nggak tahu kalau di sini gimana. Tapi jangan sampai kita ucapannya nggak sopan. Sopan, abi. Sampai orang tua kita nggak ada, jangan sampai ngomong dia. Mana bapak antum? Oh, dia ke pasar. Kalau di kami ngomong ucapan dia untuk orang tua kita itu nggak sopan. Terus ngomong apa beliau? Oh, atau Abian nanti berangkat. Kalau untuk ngomong dia itu nggak dipakai di kami. Tapi anak nggak tahu kalau ada di sini ya. Tapi ala kulil kita memang, karena memang setiap adat itu kan berbeda-beda. Tapi jangan sampai kita itu mengucapkan sebuah ucapan yang nggak sopan. Contoh, kalau di Jawa itu ada istilah mereka itu ada Jawa kasar, ada Jawa halus. Jangan sampai mengucapkan Jawa kasar kepada orang lebih tua, apalagi orang tua sendiri. Banyak kok, insya Allah Jawa-Jawa yang sudah belajar di Jawa, apalagi Jogja, Solo itu ada memang tata krama mereka untuk nggak memakai bahasa sehari-hari, dipakai untuk apa? Orang tua. Sekarang astagfirullahaladzim, anak tuh di zaman saat ini tuh zaman yang habis moral dan akhlak. Mereka tuh gampang ngomong hewan di hadapan orang tua, walaupun diganti kata-katanya atau huruf-hurufnya. Semisal afwan anjing diganti anjir, na'udzubillah. Itu anak entah tahu ya, entah kenapa, bukan lagi di sosial media, sehari-hari sudah. Anak kecil ngomong, ini anak sampai kaget, ini anak siapa ini? Kamu tiba-tiba anjir kata dia. Gampang sekali ngomong kayak gitu. Anak ada lihat video kemarin beberapa waktu yang lalu. Jadi ada mobil kecelakaan di jalan tol di Indralaya, tol Indralaya. Kecelakaan, nggak sengaja masuk rekaman. Anak lihat video itu. Tiba-tiba, lolonian. Padahal baru kecelakaan jedar. Ngomong apa? Lolonian. Maksud anak tuh udah segampang itu akhlak moral bangsa kita untuk mengucapkan hal-hal yang tak sopan. Anjing lah, apa? Kalau dulu Pak hina kawan ngomong babi nggak bisa. B2. Bukan babi nggak boleh Pak. Kapan babi habis. Ini dirubah Pak B2 gitu. Tapi zaman dulu moralnya nggak seperti moral anak kita saat ini. Saking nggak tahu apa sebabnya, Ana juga nggak tahu. Dulu pernah ada santri kami, tiba-tiba dia ngomong ke kawannya, ke santri yang lain, anjing waktu itu. Kagetlah kami. Anjing atau khinjir atau babi, lupa. Anak panggil, kenapa kok bisa ngomong kayak gitu? Belajar dari mana? Kata dia belajar dari game online. Jadi dia main game sama kawannya di game online. Game online itu orang-orang ngomongnya kasar, kata dia. Sampai na'udzubillah langsung kami turunkan SP pertama, SP1. Nggak bisa nih anak.
rusak sudah. Akhirnya kami ingatkan, akhirnya dia nggak mengucapkan itu lagi. Tapi ini terjadi loh Pak ya. Maksudnya orang tuh gampang sekali ngomong ke orang tua tuh kasar, nggak sopan. Padahal Allah perintahkan wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkanlah kepada kedua orang tua kalian ucapan yang paling sopan, yang paling mulia. Yang lucu saat ini itu orang tua sama anaknya pun tak sopan. Akhirnya anak belajar dari siapa? Bapaknya. Contohnya apa? Ini salah satu ustadz cerita. Jadi di Jakarta waktu itu ada bapak yang marah sama anaknya. Pas bapak ini marah sama anaknya, dia ngomong anjing lu, kata dia. Ini cerita ustadz ini. Apa kata anaknya? Kalau saya anjing, ya bapak saya juga anjing, kata dia. Karena saya anak anjing, kata dia. Masya Allah, ini cerita ini dari salah satu ustadz. Bayangin aja, akhirnya dia belajar dari bapaknya. Mungkin bapaknya wong kampung, preman kampung. Tapi akhirnya moral bangsa tuh rusak gara-gara memang lingkungannya. Makanya wajar Nabi mengatakan, "Ma min mauludin illa wa yulad alal fitrah." Tidaklah seseorang itu dilahirkan kecuali dilahirkan di atas apa? Fitrah. Siapa yang merusak fitrah anak? Fa abawahu yuhawidanihi. Pertama kali yang merusak fitrah anak siapa? Orang tua yang membuat dia Yahudi, atau Nasrani, atau Nasrani, atau Yumajisani, jadi Majusi. Yang ngerusak ya orang tua, dan betul. Akhirnya nggak beres dan seterusnya. Makanya ala kulli di sini kita nih selaku orang tua, selaku anak, tolonglah kita memang berbicara sebaik mungkin, yang sopan, ramah sama orang tua, kita hargai. Hargai apa kata orang tua itu, kita hargai. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi walaupun kadang-kadang kita nggak bisa terima gitu, kadang-kadang kita belum bisa terima karena memang yang dia ucapkan salah. Contoh, ada salah seorang mengatakan orang tua anak itu masih awam dalam urusan warisan. Akhirnya dia mengatakan, orang tuanya mengatakan, nanti yang laki-laki dapat tanah ini serta rumah, yang perempuan dapat emas. Ini kata orang tuanya. Terus gimana kondisi seperti itu? Orang tua antum awam, ya sudah biarkan saja. Saudara antum semua sunnah. Ada yang ngerti agama, ada, terpelajar orang agama. Tapi sudah, yang penting semua udah ngerti, insya Allah jangan sampai orang tua itu akhirnya di masa tuanya malah apa? Malah gontok-gontokan dengan anaknya. Karena anaknya tahu itu nggak bisa. Yang bisa dibagikan adalah yang namanya laki-laki mendapatkan 2 bagian dibandingkan anak perempuan. Nggak bisa, oh ini dapat rumah, dapat ini, yang ini dapat emas, nggak bisa. Kalau seandainya seperti itu hitungannya hibah. Tapi kalau hibah itu dibagikan sebelum meninggal. Tapi sekarang rumahnya boleh nggak dimiliki oleh abangnya di akhirnya jual? Nggak bisa. Rupanya belum bisa. Kapan bisa dimiliki? Ketika meninggal. Berarti kalau ketika meninggal itu namanya bukan hibah, tapi apa? Warisan. Nah, itulah. Itu pun kalau hibah harus rata. Kalau hibah nggak bisa, nggak rata. Kalau seandainya semua mendapatkan emas, ya semua mendapatkan emas. Jatahnya juga sama. Itu hibah. Bedanya hibah sama warisan. Itu kata para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ayyuhal ikhwatul kiram, disebutkan tentang masalah berbuat atau mengucapkan hal yang baik kepada kedua orang tua kita. Para ulama mengatakan jangankan sama orang tua kita ya, sama bapak-bapak yang sudah tua bukan bapak kita. Ada orang yang sudah tua bukan bapak kita wajib menghormati dia. Apalagi kalau yang sudah tua siapa? Bapak kita. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Inna min ijlalillah, termasuk perbuatan menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala, ikramu di syaibatil muslim, adalah kita menghormati, memuliakan orang yang sudah beruban rambutnya, yang dia adalah orang muslim. Kalau kita hormatin orang muslim yang sudah tua, yang sudah beruban, kita hormatin, maka secara tidak langsung kita sama dengan menghormati siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara kita menghormati Allah. Tapi kalau seandainya kita nggak menghormati orang yang sudah tua, berarti sama saja kita nggak menghormati siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi bapak kita sendiri. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Bukan bagian dari umat Islam orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Wa ya'lam li alimina haqqa, dan dia nggak tahu hak-hak orang alim dari kami. Itu bukan akhlak
Islam, sama orang tua sembarangan, sama anak-anak yang lebih muda sembarangan, sama orang-orang yang berilmu juga sembarangan. Ini bukan termasuk orang yang apa? Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, insyaallah Subhanahu wa taala kita masuk ke ayat yang setelahnya. Mati jam itu kayaknya. Ya kan, tapi pas nih alhamdulillah. Kalau enggak, soalnya dari tadi azan kok segitu. Oke, ana simpan. Tadi logo segitulah. Padahal kemarin itu terakhir udah berapa minggu kita gak gini. Enggak diganti-ganti, Masya Allah. Mana duit DKM ini? Oh, berarti jamnya rusak. Iya. Ayo keluarkanlah kata infak banyak duit kita nih. Untuk masjid, insyaallah. Ini kejebak kalau ada tadi azan anak kira jam segitu amat. Kok sama? Nah, insyaallah SWT kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan Pak. Insyaallah kita lanjutkan kitab tauhid berikutnya. Kalau antum bisa punya kitab tauhid sendiri Pak. Setahu ana PDF itu ada. PDF itu yang antum baca dari HP itu ada. Jadi yang kitab tauhidnya sama terjemahannya. Tapi kalau sama syarahnya mungkin tebel mahal. Tapi kalau antum mau di HP ada tuh Pak, syarah kitab tauhid, penjelasan kitab tauhid itu ada. Tapi kalau antum mau ringkas-ringkasnya itu ada. Biasanya tuh cetakan dulu tanah nggak tahu Darul Haq atau Darus Sunnah. Kitabnya ditulis itu Syekh Muhammad At-Tamimi. Aslinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Cuman Abdul Wahab dihilangkan karena apa? Wahabi kata orang. Belum apa-apa kitabnya Wahabi. Akhirnya Abdul Wahab dihilangkan, Syekh Muhammad At-Tamimi. Itu banyak kok dijual di toko-toko tuh banyak. Setahu ana banyak. Tapi pun nanti kalau nggak ada, nanti ana share PDF-nya, antum jadi bisa lihat dari HP. Jadi antum nggak ngawang-ngawang. Ustadznya ini sampai mana? Ini ngawang ustadznya sampai mana nanti ke? Nah, jadi insya Allah seperti itu. Karena kalau ana jelasin tuh kadang-kadang lebarnya terlalu lebar sampai kedodoran. Maksudnya kalau nggak dibalikkan nggak balik itu. Jadi seperti itu. Kalau bisa usahakan, atau dari DKM ya, panitia gimana caranya untuk sama-sama ngumpulin untuk beli buku itu, atau nanti dari PDF juga nggak ada masalah kalau seandainya memang mau gratis. Namullah alam bisawab. Fadhal yang lain Pak, silakan. Nah, fadhal. Enggak. Jadi memang beberapa para ulama itu ditanya, semisal Syekh Umar Al-Muqbil, Syekh Mutlaq Al-Jasir, dan banyak para ulama yang lain yang ditanya apa hukumnya kita itu download kitab PDF, versi PDF, apakah kita itu melanggar hak cipta bagi penerbit? Maka kata mereka semua enggak. Kenapa tidak? Selama kita tidak jual beli. Maksudnya gimana? Gini, kita dapat PDF-nya nih, jangan sampai file PDF ini kita bawa ke penerbit, Pak cetak ya buku ini. Nah, itu enggak boleh. Itu dia mencuri hak cipta. Dan bahkan itu termasuk kena undang-undang. Itu tidak boleh. Nah, kalau seandainya untuk memang pemakaian pribadi, memang untuk kita, memang ilmu ini nggak bisa ditutup-tutupi. Memang ilmu itu harus disebar. Selama nggak merugikan para pencipta, hak pencipta atau hak penulis, maka silahkan. Karena kenapa? Ada istilah para ulama itu di kitab-kitab mereka, Jami'ul Huquq, Jami'ut Taba'ah Mahfudhah. Huququt taba'ah mahfudhah. Hak penerbitan ini terjaga, terlindungi. Kenapa dibuat seperti itu? Dikarenakan kalau nggak dilindungi, dicetak ulang, yang rugi penerbit awal. Karena ada biaya kertas, ada biaya tinta, ada biaya orangnya dan sebagainya. Pastilah mereka ini memiliki royalti masing-masing yang sudah ditentukan. Nah, di sini kita nggak bisa untuk menjual hal itu kembali. Tapi kalau seandainya cuma sekedar untuk konsumsi pribadi, memang untuk diri kita sendiri, maka kata para ulama tidak ada masalah sama sekali hukumnya. Jadi semisal Ustaz Ofan ini punya, ya nanti kalau bisa di-share ke kawan-kawan yang lain, insya Allah lebih mudah untuk dipahami. Jadi seperti itu. Jadi anak tuh ringkas-ringkas. Jadi ayat ini kita bahas kayak ini. Yang anak bahas itu di kitab tauhid yang baru hari ini, pertemuan ini, cuma satu ayat saja. Kitab tauhid itu ringkas. Tapi percaya sama anak, setahun pun kita nggak akan selesai ini.
ringkas dia kecil, tapi setahun nggak akan selesai. Karena saking banyaknya penjabaran isi yang kita bisa jelaskan dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Jadi nanti bisa di-share sama panitia. Alhamdulillah udah ada di Ustaz Ofan. Insya Allah lebih bermanfaat. Jadi akhirnya antum tahu, oh ini maksud bukunya, oh ini maksud bukunya. Jadi tinggal antum kembangkan sendiri dalam buku-buku antum. Nah, wallahu alam. Fadhil yang lain silakan. Itu cetakan apa tuh, Ustaz? Terjemah tuh ya? Hah? Ustaz Arwandi? Oh ada beliau? Oh Masya Allah. Iya Masya Allah. Udah nggak ada Pak ya? Kalau nggak ada kita tutup sampai sini Insya Allah. Ibu-ibunya kalau ada pertanyaan silahkan. Taib, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammad. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah datangnya dari anak pribadi syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.